membangun persepsi yang benar, menambah wawasan yang benar, ya satu bidang, ya contohnya salah satu yang permasalahan di kanker payudara, ya breast cancer. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan peluang ini untuk bershare, mungkin membagi pengalaman, ya teman sejawat yang ada di puskesmas, teman sejawat yang ada di pelayanan tingkat dasar, ya, untuk mensiasati, membuat strategi dalam ikut ambil bagian dalam pengendalian tata laksana dari breast cancer itu sendiri, ya. Itu pemeriksaan infeksi dan palpasi, ya, infeksi dan palpasi. Tentu ada pemeriksaan penunjang yang lain, pemeriksaan penunjang yang lain yaitu USG, ya. Nah, di sini USG, dengan adanya USG kita bisa memonitor secara luas bagaimana kondisi payudara, ya. Dari USG kita lihat karakteristik daripada benjolan itu. Apakah benjolan padat atau apakah benjolan seperti bola pingpong yang ada air? Nah, kistik atau solid. Oh, ini solid, ini benda padat seperti kayak bakso. Nah, sekarang kalau benda padat kayak bakso, gimana ini teksturnya? Nah, kelihatan teksturnya, tepinya tidak rata, kok tepinya kok kusam, ya, tidak jelas, ya. Nah, itu ada tanda ciri-ciri, ada tanda-tanda infiltrasi ke jaringan sekitarnya. Kalau dia jinak, dia mempunyai tepi, kalau mungkin di sini, nah ini, kalau dia jinak, tepinya tajam. Tepinya tajam ini, Ibu, bagus. Nah, artinya ini benjolan yang diderita itu lebih kecenderungan kesannya aman, jinak, ya. Bedakan dengan ini, dengan yang sebelahnya. Nah, kabur tepinya, ya, kabur tepinya. Kemudian dites dengan vaskularisasi, kok bertambah vaskularisasi, berarti benjolan sudah mengalami neovaskularisasi. Ini tambah ganas, ini tambah ganas, ya. Kemudian ada tanda bercak-bercak, ya. Oh, mengalami kalsifikasi. Itu mengarah ke keganasan. Jadi dengan penunjang untuk meyakinkan kembali apakah benjolan itu benjolan padat, kalau benjolan padat apakah jinak atau benjolan ganas. Itu bisa diidentifikasi dengan USG payudara. Nah, sekarang yang lebih intens yaitu mamografi, ya, mamografi. USG memang pada anak muda lebih karena kandungan jaringannya lebih padat, dia lebih bagus pakai USG. Pada orang tua lebih bagus pakai mamografi, ya, karena jaringannya sudah mengalami atrofi. Lebih, kalau ada benjolan yang sangat tidak kelihatan di USG, bisa dilanjutkan pada orang tua mamografi, ya, mamografi. Jadi mamografi itu, ya, di Kendari belum ada. Saya dengar di Batramas ada mamografi, tadi apakah operasional tidak, ya, karena ini sangat pemeriksaan eksklusif, ya. Apakah di Tanjung BPJS atau tidak, saya tidak mengerti. Nah, yang jelas waktu mamografi dijelaskan pada pasien, payudaranya nanti dalam kondisi tertentu ditaruh di antara plat, ya, plat atas dan plat bawah, kemudian dikompresi sampai di mana ibu tahan, ya. Ibu sampai begini sakit? Tidak. Kalau sampai tidak sakit, lanjutkan sampai kompresi lagi sampai ibu sakit. Kalau sudah mulai sakit, nah
mungkin bisa diberhentikan kompresinya, setelah itu baru dilakukan penyinaran. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti sehingga hasil daripada mamografi mungkin ada gambaran-gambaran yang bisa mencurigakan ke ganas, bisa gambaran yang mencurigakan tanda-tanda zina, seperti itu ya. Nah, ini mamografi betul-betul untuk screening, untuk deteksi dini ya. Namun sayangnya kita di Sulawesi Tenggara kita belum kesampaian sampai saat ini. Ya, mudah-mudahan lah tahun-tahun mendatang ada mamografi di Kendari ya, supaya masyarakatnya lebih lagi daripada provinsi yang lain ya, jangan sampai ketinggalan terus kita ini. Ya, tanda-tanda mamografi, seperti tanda-tanda seperti ini ada kecurigaan ya, kecurigaan suatu cancer ya, tanda-tanda seperti ini kecurigaan suatu cancer. Memang dengan mamografi sekian mili, sudah kelihatan ya, sekian mili sudah bisa mengarah ke kesan ke ganas atau tidak ya, dengan pemeriksaan mamografi. Nah, setelah pemeriksaan fisik kemudian dilanjutkanlah biasanya pemeriksaan penunjang lain yang untuk mendiagnosis ya. Tentunya benjolan itu akan, benjolan itu kalau bisa mau diangkat, kalau dia jinak diangkat secara langsung, kalau dia ganas lakukan tindakan diagnostik biopsi insisi atau biopsi eksisi ya. Nah, itu tindakan untuk diagnostik ya, untuk mendapatkan jaringan, untuk diperiksa ke laboratorium, pemeriksaan laboratorium. Nah, ini perlu jaringan. Nah, jaringannya itu bisa diambil lewat operasi seperti ini, operasi kecil ya, diambil, apakah diambil seluruhnya dengan jaringan sehat sekitarnya disebut eksisi, atau mengambil sebagian kecil jaringan tumor yang ukurannya, tumor ukuran lebih dari 3 cm, itu diambil sedikit ya, nah sedikit. Itu biopsi insisi. Atau yang canggih sekarang, tidak lewat pakai pisau, tetapi pakai jarum, ya, dibantu dengan alat USG untuk menuntun sampai mendapatkan jaringan tumor, yaitu dengan istilah mamotom, ya, eksisi mamotom. Kalau tumor jinak bisa dilakukan ini, tumor ganas juga bisa dilakukan tindakan ini. Nah, jadi minimal invasif ya, sekarang sudah berkembang. Kendari belum ada, coba baru angan-angan ya, baru angan-angan ya, mudah-mudahan lah suatu saat punya alat seperti ini bisa bantu masyarakat untuk mencari alternatif solusi tindakan ya, gitu ya. Nah, ini ada perkembangan seperti itu.